Saudara, pernyataan Menteri Kebudayaan Fadlizon yang menyinggung tidak ada bukti konkret atas peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 menuai polemik. Huru-hara berupa penjarahan dan pembakaran pusat-pusat pertokoan dan rumah penduduk tersebut, bahkan disertai tindak kekerasan dan perundungan seksual terhadap kaum perempuan, terutama dari kelompok etnis Tionghoa. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, begitu kata Bung Karno. Tapi tampaknya yang lupa bukan cuma kita. Yang paling rajin menyapu sejarah ke kolong karpet, menyembunyikan dan menyangkalnya, justru mereka yang duduk di atas panggung kekuasaan. Sejarah bagi para pemenang bukan lagi catatan luka dan pelajaran. Ia berubah menjadi alat sulap, dirombak, dipoles, lalu dipertontonkan demi narasi yang nyaman bagi penguasa. Di tangan menteri bernama Fadlizon, sejarah dijemur di bawah sinar api yang bahkan mungkin bisa membakar dirinya sendiri. Kemudian keluarlah statement bahwa Ruda Paksa Massal Mei 1998 itu mungkin cuma cerita. Tapi maaf Pak Menteri, untuk Anda yang tak punya luka sedalam itu, memang mudah untuk melupakan kejadian biadab itu. Tapi bagaimana perasaan seorang ibu dari Ita Marta Dinata yang kehilangan anaknya karena Ita, sang anak yang menjadi korban Ruda Paksa Mei 98, meninggal dihabisi saat akan bersaksi di Dewan Sidang PBB? Bagaimana traumanya seorang gadis yang diseret paksa masuk ke dalam mobil lalu digilir oleh para begundal biadab di Jembatan Selipi? Dan bagaimana traumanya para aktivis seperti Romo Sandi, Ita Fathia Nadia, Dr. Lee Darmawan, dan sederet aktivis yang menyaksikan langsung para korban kebiadaban ini. Jika sejarah tentang kekerasan Ruda Paksa Massal Mei 98 ini hilang, tentu keseluruhan sejarah tentang kekerasan 98 itu juga akan hilang dalam kabut gelap. Lalu bagaimana dengan keluarga yang anak-anaknya hilang, adiknya hilang, bapaknya hilang, pamannya hilang, lenyap terbakar dalam pusat-pusat perbelanjaan yang sengaja dibakar itu? Semua hilang, dan itu perih Bapak Menteri yang terhormat. Memang konon sejarah adalah milik sang pemenang, dan pemenang selalu punya pena untuk menghapus air mata. Mereka menulis ulang masa lalu dengan tinta yang tidak berbau darah. Mereka ingin menjadikan tragedi sebagai kebetulan, menjadikan kekerasan sebagai kabar burung, menjadikan korban sebagai siluet samar dalam lembaran catatan negara. Dan sejarah bukan panggung politik, dan korban bukan aksesoris narasi. Mereka nyata, mereka pernah hidup, dan mereka masih menunggu pengakuan, bukan pengingkaran. Apa gunanya mengangkat bendera budaya kalau ingatan pun ingin dibakar? Apa artinya menjaga warisan bangsa jika kebenaran tentang bangsa ini sendiri diseret ke meja editor, direvisi, diperbaiki demi nama baik? Entah nama baik siapa. Kami tidak butuh sejarah versi pemerintah. Kami butuh sejarah versi kebenaran. Meski pahit, meski penuh luka, meski tidak sesuai selera penguasa. Tapi rupanya di negeri ini sejarah bukan sekedar catatan masa lalu. Ia harus sesuai selera yang sedang duduk di kursi empuk kekuasaan. Ia tidak boleh terlalu getir apalagi memalukan. Maka diupayakanlah penulisan ulang, dibungkus dengan nama revisi sejarah nasional, yang sejatinya hanyalah proses pemutihan luka kolektif. Padahal luka itu tidak pernah benar-benar disembuhkan oleh negara ini. Lalu kami pun berhak bertanya, kenapa sejarah harus dibersihkan? Untuk siapa narasi itu dirapikan?
Bukankah bangsa yang dewasa adalah bangsa yang berani menatap masa lalunya, termasuk bab-bab tergelapnya? Tapi tampaknya bagi sebagian pejabat, masa lalu hanya akan dikenang bila bisa dijadikan alat legitimasi. Jika tidak, ia akan disangkal, dihapus, atau dijadikan isu yang belum terbukti katanya. Padahal dunia menyaksikan saat seorang menteri kebudayaan menyebut bahwa ruda paksa massal 98 belum terbukti, media asing pun menoleh. Channel News Asia menuliskan artikel tentang itu. Straits Times juga menuliskan laporan pernyataan Fadlizon. Hingga Asian News Network juga tak segan mengungkitnya. Malunya bukan main. Saat kita sibuk menutupi borok sendiri, dunia justru kembali mengingatkan bahwa luka itu belum sembuh dan bahkan kini hendak disangkal. Para aktivis perempuan, pengacara HAM, penyintas dan relawan terus berteriak bahwa yang terjadi di 98 bukanlah hanya cerita, itu fakta. Mereka yang waktu itu turun ke jalan, menyisir rumah sakit, mencatat testimoni dan melindungi para korban kini disambut oleh upaya revisi yang tak ubahnya penyangkalan. Kita semua ingat, Presiden Habibie saat itu secara terbuka meminta maaf atas tragedi ruda paksa massal itu. Negara melalui Komnas Perempuan dan tim gabungan pencari fakta mencatat puluhan kasus kekerasan seksual termasuk ruda paksa sistemik itu. Bahkan, dunia internasional kala itu mendesak pemerintah untuk mengambil tanggung jawab dan mengusut tuntas pelanggaran berat HAM. Bahkan Komnas HAM pada 2023 lalu kembali menyebutkan bahwa peristiwa Mei 98 termasuk dalam 12 pelanggaran HAM berat yang telah diakui oleh negara. Demikian juga dengan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa tragedi Mei 98 masuk dalam pelanggaran HAM berat dalam pidato kenegaraannya. Jadi ketika Menteri Kebudayaan hari ini menyangkalnya, kita justru menyaksikan ironi. Bagian dari pemerintah malah membantah fakta yang telah diakui oleh pemerintah sendiri. Jadi pertanyaannya, kalau negara sudah mengakui, mengapa hari ini ada yang ingin membatalkannya? Apakah kita sedang hidup di era baru, di mana sejarah tidak lagi ditulis berdasarkan ingatan fakta dan bukti, tapi berdasarkan kepentingan siapa? Apakah kebenaran hari ini ditentukan oleh volume suara mereka yang punya jabatan, bukan oleh mereka yang punya luka? Jika demikian, maka sejarah yang ditulis bukanlah cerminan bangsa, melainkan kaca rias bagi para penguasa. Dan dalam kaca itu, wajah bangsa ini nampak retak. Sebab kita bukan hanya gagal merawat luka, tapi kini kita ingin menghapusnya seolah luka itu tidak pernah ada. Sejarah bukan untuk disensor. Ia adalah ruang di mana korban diberi tempat dan bangsa diberi pelajaran. Menghapusnya bukan penyembuhan, tapi bentuk kekerasan kedua yang lebih sunyi, tapi sama kejamnya. Dan hari ini, sejarah kita bukan sedang ditulis ulang, tapi sedang dihapus pelan-pelan. Dilucuti maknanya, dicuci luka-lukanya, disamarkan darahnya. Bukan oleh penjajah, tapi oleh pejabat yang terlalu takut pada bayang-bayang masa lalu. Lalu mereka bilang, jangan baper, ini hanya soal narasi. Tapi bagaimana kami bisa tidak terbakar kalau yang dipermainkan adalah nyawa, tubuh, dan martabat ibu-ibu yang kehilangan anak-anaknya, lalu dilupakan begitu saja di meja revisi kebudayaan. Jika sejarah hanyalah kumpulan dongeng yang menyenangkan bagi penguasa, maka benarlah. Kebenaran tidak lagi dicari, hanya dipoles agar tampak rapi. Dan negeri ini, yang konon katanya menjunjung kemanusiaan dan keadilan, kini malah menjadi tukang cat yang sibuk menutupi noda daripada mengakui bekas luka. Maka hari ini kita menolak lupa,
Kita menolak diam dan kita menolak tunduk pada sejarah versi penguasa yang alergi pada kebenaran. Karena bangsa yang sehat bukan bangsa yang menutupi borok masa lalu, tapi berani menatapnya, tegak, utuh, dan tanpa sensor.